Ya, korban evakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Ya, sebelumnya pendaki asal Brasil ini jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Juliana Maerens, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Ya, Juliana Maerens, pendaki asal Brazil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Ya, pemirsa, Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Mana Juliana ini merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana diantaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial. Ya, pemirsa, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto diserbu komentar warga Brasil pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Ya, mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Pasca meninggalnya turis asal Brazil, Juliana, yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari juga disesalkan oleh warga Brazil di media sosial, padahal melalui drone terlihat korban masih selamat. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, akan ditindaklanjuti pemerintah. Ya, nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya, semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X pada tim SAR Indonesia. Mereka menganggap tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita turut berduka dan juga merasakan simpati dari warga Brazil yang mungkin penuh harapan bahwa tim SAR ini segera mengevakuasi dengan cepat, ya, tidak lebih dari 2 atau 3 hari. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa dari informasi yang beredar di sosial media dan juga disampaikan oleh orang yang berada di sana, memang situasi di Rinjani ini cukup
tidak bisa diprediksi, cuaca Yeah. yang ekstrim, kemudian juga jurang yang cukup jauh jaraknya. Ini mungkin menyulitkan proses evakuasi atau Gi ya? Ya, sementara itu mungkin ini ya melurusi terkait dengan mungkin tim SAR-nya mungkin kurang. Namun informasi yang kita dapat bahwa tim SAR sudah maksimal melakukan tugasnya untuk mengevakuasi korban warga negara Brazil ya. Namun itu dia apa yang kita harus persiapkan ketika kita naik gunung, ya itu dia harus mungkin nanti kita bahas dengan ini ya pegiat naik ya? gunung. Mungkin untuk persiapan alangkah baiknya ke depannya, jika mungkin kita naik gunung, persiapan apa saja agar tidak terjadi lagi kasus ini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, memang seorang pendaki wanita ini yang tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan atas angin Desa Ratawi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini juga terjadi di mana sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Ya, kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya, jalur yang biasa disebut sebagai jalur naga. Evakuasi korban pendakian ini sempat terkendala peralatan dan personel. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih. Dan total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Di kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Ya, sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, ada lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari yang ditemukan tewas. Jasad lansia ini ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.